gue akan ngomongin 4 contoh seniman. Dua seniman pertama ini merupakan seniman yang berhasil dalam hidupnya ya. Dan duanya lagi, gue nggak mau nyebutnya gagal, tapi lebih ke sengsara. Seniman ini hidupnya berhasil, kenapa? Untuk menjadi seniman itu bukan hanya membuat visual yang bagus, tapi juga memikirkan ide yang gimana membawa emosi terhadap audiensnya gitu, orang yang melihat karya seninya, itu terbawa suasananya gitu. Siapa seniman yang gue omongin ini? Michelangelo. Dia itu hidup dari patternnya. Ibaratnya dia karya-karyanya dibayar oleh patternnya. Dan patternnya siapa? Gereja. Karya-karya seninya ini tuh dibeli oleh gereja. Dia dihargai dan ide-idenya dia, selain visualnya dan craftsmanship dan ketelitian terhadap dia memahat patung, itu dihargai oleh gereja dengan cara dia memvisualisasikan apapun itulah dari gereja. Ya, ibaratnya pada tahun itu dia punya donatur gitu. Pattern itu adalah donatur. Ide-idenya dari Michelangelo ini itu didukung oleh donaturnya, yaitu gereja. Dan walaupun ada beberapa yang karyanya yang dia nggak suka, tapi dari karyanya dia hidup tuh dan namanya dikenal, dan sampai sekarang orang-orang bisa melihat karyanya dia gitu. Jadi itu Michelangelo yang dia hidupnya dari donatur gitu ya, dari patron gereja. Dan kemudian jadi ini adalah seniman yang bisa apapun, yang bisanya banyak gitu. Jadi dia bukan cuma ngelukis doang aja gitu. Siapa dia ini? Leonardo da Vinci. Da Vinci ini bukan cuma pelukis doang aja. Selain melukisnya, dia menciptakan teknik baru gitu kan, yang dibuatnya di lukisan Mona Lisa, yang dimana belakangnya dia bisa ngebuat backgroundnya seolah-olah blur dan fokusnya kepada Mona Lisa. Dan sampai sekarang Mona Lisa banyak yang ingin melihatnya dan banyak orang yang kagum dengan hasil karya dia. Dan dia bukan cuma lukis doang aja, dia juga seorang inventor gitu kan, penemu, dia arsitektur. Dia itu berhasil karena dia bukan hanya fokus pada lukisan aja, tapi dia juga melakukan hal-hal yang lain. Kalau lu tanya gue pengen jadi seniman yang kayak Leonardo da Vinci. Ibaratnya bisanya banyak gitu kan. Dia mencoba selain lukisan, dia juga kayak menjadi panutan di arsitektur gitu kan. Di ibarat dalam kesehatan pun pasti ada yang gambarnya Leonardo da Vinci itu yang kayak gitu, yang ngeliatin pokoknya ada, intinya dia tuh punya banyak penemuan-penemuan yang masih dipakai sampai sekarang gitu. Ya, gue pengen jadi Leonardo da Vinci gitu. Ibaratnya kalau misalkan Michelangelo dia fokus terhadap sculpture, dia tuh sukanya sculpture, tapi dia pernah juga gambar lukisan gitu yang di atap gereja, ya karena dibayar gereja gitu. Jadi dia walaupun dia sukanya mahat patung, tapi karena dibayar oleh gereja ya dia lakuin gitu. Ibaratnya walaupun dia nggak terlalu suka dengan itu ya. Jadi dari dua seniman yang berhasil dalam hidupnya itu yang gue pengen adalah kayak Leonardo da Vinci. Dan setelah itu adalah dua seniman yang sengsara. Siapa yang akan gue omongin? Seniman yang gue harap bukan menjadi gue gitu ya. Gue harap gue nggak kesana.